Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Enis Marcella dari kelas 10-3. Saya akan mempresentasikan materi tentang peranan virus bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Peranan virus bagi kehidupan. Sama hanya dengan makhluk hidup lainnya, virus juga ikut berperan dalam kehidupan ini. Peran virus bisa menguntungkan atau merugikan. Peranan virus yang menguntungkan. Yang pertama, bagi manusia. 1. Media pembuatan vaksin. Virus dapat menyerang dan merugikan manusia dengan penyakit yang dibuatnya. Sebut saja penyakit cacar, influenza, hepatitis, hingga AIDS. Namun, tahukah kalian jika virus dapat dilemahkan, kemudian dijadikan vaksin? Kegunaan vaksin sendiri agar manusia tidak terserang penyakit bertipe sama. Sebut saja vaksin rabies. Nantinya jika orang yang telah disuntikan vaksin rabies digigit oleh anjing rabies, tidak akan terpengaruh. Selain vaksin rabies, ada pula vaksin hepatitis A, B, dan lainnya. 2. Membuat antitoksin. Selanjutnya, fungsi virus yaitu dapat membuat antitoksin. Antitoksin dapat membantu bakteri untuk menghasilkan semacam penolak penyakit. DNA manusia dan DNA bakteri, jika digabungkan oleh DNA virus yang telah dicampur dengan gen lain, akan membuat bakteri tersebut kebal terhadap penyakit yang disebabkan oleh virus tersebut. Nantinya, bakteri yang seharusnya tidak bisa menghasilkan antitoksin akan dapat menghasilkan antitoksin yang dimiliki oleh manusia. Sehingga, jika ada manusia lain yang belum memiliki antitoksin tersebut, dapat disuntikkan antitoksin hasil dari bakteri tadi. 3. Viroterapi untuk penderita kanker. Tentu kalian sudah tahu mengenai penyakit kanker, mulai dari kanker rahim, otak, kulit, dan lainnya. Seringkali menggunakan kemoterapi dalam pengobatannya. Penggunaan bahan kimia dalam kemoterapi dapat memperburuk keadaan pasien. Karenanya, muncul alternatif lain, yaitu penggunaan virus yang bernama onkolitik untuk membasmi kanker. 4. Pembuatan insulin. Pernahkah kalian mendengar penyakit diabetes mellitus? Jika pernah, tentu kalian tahu bahwa penyakit ini penyebabnya yaitu ketidakmampuan tubuh dalam menghasilkan insulin. Di sini, virus dapat digunakan untuk menyuntikkan insulin pada bakteri. Selanjutnya, saat bakteri berkembang biak, maka akan menghasilkan insulin baru yang mampu membantu mengatasi penyakit diabetes mellitus. 5. Sebagai antibakteri. Penggunaan virus yang dapat masuk dan mereplikasikan diri di dalam tubuh bakteri dapat digunakan untuk membunuh bakteri tersebut. Setelah bakteri mati, maka virus yang tadi masuk ke dalamnya juga akan mati. Karenanya, virus dapat digunakan sebagai antibakteri, salah satunya pada tubuh manusia. Selain itu, penggunaan virus sebagai antibakteri dapat dimanfaatkan oleh industri makanan sebagai pembunuh bakteri agar makanan tersebut dapat bertahan dalam tempo waktu yang lama. Kita lanjut dengan peranan virus yang menguntungkan bagi hewan. 1. Sebagai pembuat interferon. Interferon adalah protein yang dihasilkan oleh sel pada hewan bertulang punggung. Interferon dapat mencegah hewan dari serangan virus. Penggunaan virus dalam interferon dapat memberikan resistensi yang baik untuk hewan tersebut. Sehingga dengan adanya virus, dapat mengaktifkan interferon pada vertebrata. 2. Virus untuk pengobatan secara biologis.
Virus juga bisa digunakan sebagai media pengobatan secara biologi dengan cara melemahkan dan membunuhkan jamur. 3. Vaksin pencegah cacingan pada hewan. 4. Vaksin pencegah rabies. 5. Vaksin pencegah parainfluenza. Selanjutnya yaitu peranan virus yang menentukan bagi tumbuhan. 1. Membasmi hama serangga. Kegunaan virus yang pertama yaitu membasmi hama serangga. Pernahkah kalian mendengar bakuloviruses? Virus ini dapat merusak jaringan dan sel arthropoda, yaitu serangga atau ulat yang memakannya. Petani akan menyuntikkan virus ini pada tumbuhan, kemudian saat tumbuhan membesar, daunnya dimakan oleh ulat. Maka virus akan masuk dan merusak jaringan serta sel di dalam tubuh ulat. Selanjutnya, tanpa perlu campur tangan secara langsung dari petani, ulat akan mati dengan sendirinya. 2. Membasmi hama kelinci. Keuntungan virus selanjutnya yaitu dapat membasmi kelinci yang menyerang tanaman. Jika untuk membasmi serangga dibutuhkan bakuloviruses, maka untuk membasmi hama kelinci dibutuhkan Myxoma virus. Myxoma virus merupakan virus menyebab penyakit myxomatosis. Penyakit yang hanya menyerang kelinci ini terbukti dapat membunuh hama kelinci di tahun 1957-an. 3. Solusi untuk IPM. Apa itu IPM? IPM atau Manajemen Hama Terpadu merupakan standar terbaru untuk mengendalikan hama di masyarakat. Awalnya, petani sering menggunakan insektisida yang dapat mencemar tanah. Karenanya, penggunaan virus untuk membasmi hama merupakan salah satu solusi yang tepat untuk manajemen hama terpadu ini. Penggunaan virus yang tepat dapat mengurangi kerusakan alam seperti pada insektisida. 4. Pembunuh bakteri. Bakteri merupakan patogen lain yang sangat berbahaya bagi tumbuhan. Kerusakan yang disebabkan oleh munculnya infeksi bakteri merupakan salah satu yang sangat dihindari. Untuk dapat menghindari ini, maka kita bisa memasukkan DNA virus ke dalam DNA bakteri. Ketika DNA virus memasuki bakteri, maka secara otomatis bakteri tersebut akan rusak dengan sendirinya. Jadi dalam hal ini, bisa dikatakan bahwa virus merupakan salah satu musuh alami bagi bakteri. 5. Pembuatan antitoksin. Poin berikutnya pada manfaat virus, yaitu pembuatan antitoksin. Pembuatan antitoksin merupakan salah satu hal yang penting. Toksin biasanya disebarkan oleh bakteri tertentu yang memasuki tumbuhan. Penyebaran toksin pada tumbuhan biasanya akan mengakibatkan busuk dan beberapa kelainan lain. Virus merupakan salah satu vektor yang banyak digunakan untuk membuat antitoksin. Ketika virus diberikan DNA toksin tertentu, maka DNA virus akan secara otomatis memproduksi penawar dari virus tersebut. Ketika virus tersebut akan disuntikkan kepada bakteri untuk memperbanyak jumlahnya. Dari sinilah muncul beberapa antivirus yang sangat bermanfaat bagi ketahanan tumbuhan. Itulah peranan virus yang menguntungkan bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Materi selanjutnya yaitu peranan virus yang merugikan bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang pertama, bagi manusia. 1.
Virus penyebab penyakit polio. Penyakit polio disebabkan oleh virus poliomyelitis. Penyakit polio pertama kali diteliti oleh seorang ilmuwan Jerman bernama Jakob van Hein pada tahun 1840. Penyakit polio sering menyerang anak-anak rentang usia 5-10 tahun. Virus polio memiliki kapsid dengan bentuk ikosahedaral. Virion tidak berselubung, sferis dengan ukuran 20-30 nanometer, termasuk virus RNA. 2. Virus penyebab penyakit cacar air. Penyakit cacar air atau sering disebut penyakit herpes zoster disebabkan oleh virus varicella zoster atau virus chickenpox. Virus cacar air ini menyerang saraf sensoris. Pada anak-anak, cacar air merupakan penyakit yang ringan. Tetapi pada orang dewasa, serangan virus ini dapat mengakibatkan kematian. Gejala yang ditimbulkan oleh serangan virus ini adalah demam dan timbul gelembung kulit yang datar. 3. Virus penyebab penyakit campak. Penyakit campak atau morbilli disebabkan oleh virus paramyxovirus, yaitu virus yang tidak memiliki enzim neuraminidase. Penyakit ini biasanya menyerang anak-anak. Gejala yang tampak antara lain demam tinggi, menghigau, batuk, mata pedih bila terkena cahaya, dan rasa ngilu di seluruh tubuh. 4. Virus penyebab penyakit influenza. Penyakit influenza disebabkan oleh virus orthomyxovirus. Virus influenza berbentuk bulat, dan tanda-tanda orang yang terkena virus influenza yaitu timbulnya ingus, suhu badan meningkat, demam, nyeri otot, dan nafsu makan menurun. Virus ini menyerang bagian atas saluran pernafasan. 5. Virus penyebab penyakit gondok. Penyakit gondok atau disebut dengan parotitis disebabkan oleh virus paramyxovirus. Virus gondok merupakan jenis virus RNA yang menyerang otak, kelenjar paratiroid, dan pankreas. Penyakit ini ditandai dengan membengkaknya kelenjar paratiroid pada leher di bawah daun telinga. Selanjutnya, peranan virus yang merugikan bagi hewan. 1. Virus penyebab penyakit rabies. Rabies merupakan infeksi akut pada susunan saraf pusat. Penyakit rabies disebabkan oleh virus rhabdovirus yang juga dapat menular ke manusia melalui gigitan atau air liur hewan yang terinfeksi virus rabies. Hewan yang dapat terkontaminasi virus rabies yaitu hewan berdarah panas seperti anjing, serigala, rubah, tikus, kucing, kelelawar, kelinci, sapi, kuda, dan kambing. Virus penyebab penyakit tetelo atau sampar ayam. Penyakit ini disebabkan oleh Newcastle disease virus, sehingga penyakit ini juga disebut dengan NCD virus. Virus tetelo merupakan jenis paramyxovirus yang menyerang sistem saraf pada unggas, yang menyebabkan mencret dan batuk, sehingga penyakit ini sering disebut parrot fever. 3. Virus penyebab penyakit mulut dan kuku. Penyakit mulut dan kuku atau dalam istilah asing disebut foot and mouth disease adalah penyakit yang menginfeksi bagian mulut dan kaki hewan ternak dan hewan liar berkuku belah. Penyakit ini disebabkan oleh virus Coxsackie. 4. Virus penyebab penyakit tumor atau kutil.
Penyakit tumor atau kutil tidak hanya dapat terjadi pada manusia, karena pada hewan, penyakit ini juga dapat dijumpai. Contoh hewan yang dapat terjangkit penyakit tumor adalah ayam dan sapi. Pada ayam, penyakit tumor disebabkan oleh Rous sarcoma virus, sedangkan pada sapi disebabkan oleh bovine papilloma virus. 5. Virus penyebab penyakit felin panleukopenia. Penyakit FPL disebabkan oleh virus felin parvo. Virus ini termasuk dalam famili Parvoviridae. Virus FPL umumnya menyerang kucing. Infeksi virus FPL berpusat pada jaringan dengan sel yang aktif memberi seperti pada jaringan sumsum tulang belakang, limfa, dan epitel. Kita lanjut dengan peranan virus yang merugikan bagi tumbuhan. 1. Virus penyebab penyakit mosaik. Penyakit mosaik disebabkan oleh tobacco mosaic virus atau TMV. Virus mosaik ini mempunyai hospes atau inang utama yaitu tanaman tembakau. Akan tetapi, karena virus TMV mampu bermutasi, ia juga dapat menginfeksi tumbuhan lain seperti labu, buncis, tebu, mentimun, gandum, kentang, tomat, kacang kedelai, dan lain-lain. 2. Virus penyebab penyakit tumoro. Penyakit tumoro adalah sejenis penyakit kerdil pada tumbuhan padi. Penyakit tumoro disebabkan oleh dua jenis virus yang berbeda, yaitu virus tumoro batang dan virus tumoro bulat. Kedua jenis virus ini tidak memiliki hubungan kekerabatan secara serologi, tetapi dapat menginfeksi tanaman padi secara bersamaan. 3. Virus penyebab penyakit bercak layu tomat. Penyakit ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus TSWV yang menyerang tanaman tomat dan jenis tanaman lain. Penyakit ini pertama kali diidentifikasi di Australia pada tahun 1915 dan mampu menyebabkan kegagalan panen hingga 75-100%. 4. Virus penyebab penyakit degenerasi jeruk. Disebabkan oleh virus CVPD yang menyerang floem dari tanaman jeruk sehingga mengalami malfungsi. Pembuluh floem adalah pembuluh yang terdapat pada kulit batang, berfungsi mengangkat zat makanan dari daun menuju seluruh tubuh tumbuhan. 5. Virus penyebab penyakit yellow. Disebabkan oleh virus TYLCV yang menyebabkan daun mengalami klorosis dan mengkerut pada tumbuhan tomat. Penyakit ini sering disebut penyakit keriting bule. Itulah peranan virus yang menguntungkan dan merugikan bagi kehidupan. Dengan materi ini, kita dapat mengetahui bahwa ternyata virus juga memiliki manfaat, tidak hanya merugikan saja. Sekian dari penjelasan saya hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya akhiri, terima kasih.